Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari ini akan memberi manfaat ya di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini nanti dalam berMuhammadiyah, dalam berAisyah. Tadi saya lihat putri-putri juga banyak nih yang menjadi audiens kita pada pagi hari ini, yang saat ini sudah mencapai 48 partisipan ya. Mudah-mudahan nanti semakin bertambah, sehingga vibrasi kebaikan kita melalui pengajian Fathul Asrar Miftahus Sa'adah ini bisa menjadi lebih memasyarakat begitu, lebih berdampak dan menjadikan masyarakat ini menjadi minadz-zulumati ilan nur, menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Baik, Ibu Bapak sekalian, ketika saya dihubungi oleh panitia ya, ini kok keren sekali sih judulnya aja, yaitu pemberdayaan kaum marginal ya. Karena memang sebetulnya di dalam kitab berMuhammadiyah, Al-Ma'un itu menjadi nafas gerakan kita. Jadi apabila kita mengonsep banyak sekali program di dalam Muhammadiyah dan Aisyah, termasuk saya di Suara Aisyah, pasti kita harus selalu mengingat bahwa teologi awal yang kita bangun di dalam kita berorganisasi ini adalah teologi Al-Ma'un. Pemberdayaan Ibu Bapak sekalian adalah pemberkuasaan atau empowerment. Tentu dari kata power, kemudian ada M-nya, kemudian ada men-nya ya. Ini merupakan banyak sekali teorinya, saya hanya mencuplik-cuplik yang klik dengan saya. Merupakan sebuah upaya untuk memperoleh kekuatan Ibu Bapak sekalian, dan upaya pemanusiaan begitu. Dari yang kadang-kadang tidak diperhatikan itu sebagai hak setiap manusia, menjadi kita berikan hak-haknya pada setiap manusia, serta keterlibatan pada proses pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan secara bersama-sama. Tadi saya sempat menyebut di bagian awal konsep sebuah surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 257, minadz-zulumati ilan nur, atau terjemahan bahasa kerennya adalah transformasi. Di situ ada change, harus ada perubahan dari masyarakat yang semula begini menjadi begini. Itulah sebetulnya makna pemberdayaan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kalau pada buku saya Ibu Bapak, judulnya itu adalah pemberdayaan masyarakat marginal, tetapi pengajian pada pagi hari ini memilih diksi yang lain. Diksi yang lain yaitu kaum begitu, bukan masyarakat. Kaum sebagaimana yang kita ketahui, itu saya mengambil dari KBBI dan beberapa rujukan lainnya. Kaum itu adalah suku bangsa, sanak, saudara ya, kerabat, keluarga, golongan, kelompok, rakyat, satuan masyarakat, dan bisa juga Ibu Bapak mengartikannya dari terminologi bahasa Arab. Tetapi ini kemudian mengingatkan kita kepada dalil yang juga menjadi nafas gerakan kita di Muhammadiyah dan Aisyah, yaitu surat Al-Imran ayat 104 dan juga surat Al-Imran ayat 110. Ketika kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan merenungi ayat ini dan menyelenggarakan Muhammadiyah, maka disitulah kita terkelompok menjadi sebuah golongan-golongan orang-orang yang cinta beramar ma'ruf, cinta nahi mungkar. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jelas-jelas gerakan kita adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayat surat Ali Imran ayat 110 pun demikian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kita sudah tahu, kita sering dengar, tetapi kita harus senantiasa mengingat itu. Karena kalau kita melenceng saja dari niat-niat kita bergerakan Muhammadiyah dan Aisyah, dengan membaca ayat ini kita jadi ingat, oh iya ya, aku dan dia itu satu kelompok. Oh iya ya, aku dan dia itu satu tujuan. Untuk apa? Untuk membuat sebuah gerakan yang membuat masyarakat minadz-dzulumati ilan nur dengan cara beramar ma'ruf, dengan cara bernahi mungkar. Ibu, Bapak sekalian, selanjutnya terminologi ketiga adalah marginal. Nah, ini pembahasannya tentu banyak sekali dan kita akan sampai di slide-slide berikutnya. Tetapi secara umum, di sini saya katakan marginal tentu dalam posisi margin, Ibu Bapak, posisi yang di tepian masyarakat. Mereka seringkali merupakan sebuah kaum yang tidak berdaya, kadang-kadang juga terbatas, kadang-kadang sulit, ya, misalnya miskin, lemah, asing, rentan, tidak berdaya, ya, dan sebagainya. Tetapi ini semua akan kita lihat dalam perspektif baru karena ciri gerakan kita adalah berkemajuan. Kita ini Islam berkemajuan sehingga nanti term-term lama akan kita terjemahkan secara baru. Masyarakat itu bukan berarti tidak berdaya sama sekali sehingga kita berdayakan, tetapi mereka juga punya aset, mereka punya potensi, ya. Mereka punya kompetensi untuk kita kembangkan bersama-sama menuju kebaikan bersama. Ibu, Bapak sekalian, kalau kita melihat pada perkembangan Islam, ya, pertumbuhan Islam atau bahkan dimulainya Islam itu di abad ke-7 Masehi, kita betul-betul mungkin bisa tertegun bahwa sebetulnya hebat sekali ajaran Islam itu. Hebatnya apa? Hebatnya itu karena pada masa itu ketika orang banyak berselisih, ketika orang banyak membedakan kasta, ya, ketika orang banyak membedakan derajat begitu, ketika perbudakan masih banyak, Islam datang bagaikan sebuah es yang membuat makjeles, ya, membuat makjeles semua golongan masyarakat pada waktu itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu begitu, jelas sekali tujuannya. Apa yang menjadi tujuan? Yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi sebetulnya tujuan atau the end begitu, ya. Tujuan dari semua ini, dari perjuangan Muhammad pada abad ke-7 Masehi itu adalah supaya kita semua ini mencapai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu apabila dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Ibu Bapak nanti di rumah bisa ngecek kalau ingin mengembangkan pembahasan ini, surat Yunus, ya, ayat 19, di situ betul-betul terasa bagaimana Islam itu sangat mementingkan persatuan. Ibu Bapak juga bisa melihat An-Nahl ayat 97, bagaimana Islam itu mementingkan persamaan derajat manusia. Tidak ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaannya antara miskin dan kaya. Yang ada adalah derajat ketakwaannya bagaimana. Dan tentu Ibu Bapak juga bisa melihat bagaimana surat Al-Isra ayat 70 yang mengetengahkan tentang kemuliaan manusia. Mulianya manusia itu seperti apa? Ibu Bapak nanti bisa melihat lebih jauh. Dan yang paling penting dan menjadi favorit orang banyak adalah sebetulnya dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Islam mengajarkan bagaimana kemerdekaan manusia. Inilah yang melandasi segala hal tentang gerakan sosial Muhammadiyah, yaitu menjadikan manusia lebih baik dari hari sebelumnya. Kita melakukan berbagai hal agar bersatu, bersama, mulia, dan menghargai sesama manusia atau menghargai human right, menghargai hak-hak asasi manusia. Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, ada beberapa konsep dasar, ya, yang bisa kita jadikan sebagai landasan teologis kita dalam mendekati kaum marginal. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ada interruption. Baik, kita teruskan. Mungkin panitia bisa nge-mute, ya, jika ada yang mewarnai, bukan mengganggu, ya, mewarnai kajian kita pada pagi hari ini.
Al-Hujurat ayat 10, Ibu Bapak sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini seringkali juga sudah kita dengar. Wa aslihu bainakum akhwaikum. Wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, sering kita dengar, tapi harus kita ulang-ulang karena inilah konsep dasar kita dalam menghadapi teman-teman ya, dalam memberdayakan teman-teman di kaum marginal. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, mungkin berselisih, mungkin tidak kompak ya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ibu, Bapak sekalian, kita juga bisa melihat ayat berikutnya di ayat ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ibu Bapak sudah pasti hafal. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kita interpretasikan berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ini sama dengan An-Nahl yang tadi saya sebut di depan, Ibu Bapak sekalian. Dan yang pernah kita ambil sebagai tagline kita pada Milad Muhammadiyah yang kesekian begitu, Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita sudah sering mendengar juga, tetapi kita harus sering mengulang-ulang. Dan tolong menolonglah kamu semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka Ibu Bapak sekalian, pada saat kita 105 tahun Muhammadiyah itu, kita punya tagline yaitu ta'awun untuk negeri. Karena sebetulnya Muhammadiyah ini sudah keren sekali dalam menerjemahkan ayat-ayat atau landasan-landasan teologis yang tadi sudah saya sebut. Ada ikhwah, kita ini semuanya bersaudara dengan siapapun, dengan orang-orang yang berbeda golongan dengan kita, dengan orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Kalau mereka lemah, maka kita wajib membantu. Kalau mereka tidak dimanusiakan, mari kita membuat mereka menjadi manusia seutuhnya. Akroma, ini semua adalah dalam rangka mencapai derajat kita kepada Allah, yaitu derajat untuk memuliakan diri kita sendiri, mencapai derajat takwa. Dan ta'awun itu jelas landasan gerakan kita untuk menolong sesama. Nah, ini sambil saya juga mengetengahkan ya, bahwa tema-tema di Suara Aisyah itu Ibu Bapak sekarang ini juga banyak tema-tema marginal. Suara Aisyah dahulu dengan Suara Aisyah sekarang sudah sangat berbeda. Ibu Bapak bisa melihat tema-tema yang kami angkat, misalnya pendidikan inklusif, pendidikan tanpa diskriminasi. Ini merupakan penerjemahan kami dari ayat-ayat tadi, bahwa sebetulnya semua orang itu mempunyai hak untuk mengakses pendidikan, termasuk kaum marginal. Tidak hanya orang yang berduit ya, tidak hanya orang yang mampu, tetapi orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan atau orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda juga perlu mengakses pendidikan. Nah, sekali waktu juga kami membahas tentang akses pekerjaan untuk semua, bahwa sebetulnya pekerjaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang hebat-hebat begitu, orang-orang yang berduit, orang-orang yang mempunyai kemampuan panca indera yang bagus, tetapi juga semuanya perlu memperoleh pekerjaan karena semuanya butuh hidup, butuh ma'isyah untuk melanjutkan kehidupannya. Kami juga pernah meneropong bagaimana orang masakin zaman now, Ibu Bapak sekalian. Mungkin mereka punya rumah, tetapi mereka punya hutang yang banyak. Mungkin mereka terlihat cukup dari luar, tetapi sebetulnya mereka sedang terlibat pinjol atau pinjaman online yang membuat mereka stres, yang membuat mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang sistemnya buruk sehingga membuat mereka hidupnya menjadi sangat terpuruk. Dan pernah juga kami membahas tentang perempuan-perempuan yang marginal, yang tidak berdaya, yang bungkam dalam posisi sebagai korban kekerasan. Ini semua adalah the real marginal yang ada di sekitar kita. Makanya kalau di Muhammadiyah dan Aisyah itu, putri-putrinya tidak berdiam diri di rumah, hanya mengurusi sumur, dapur, kasur, surga
swarga nunut neraka katut tidak ada, sudah sejak zaman Nyai Haji Ahmad Dahlan itu semua dilemahkan karena sebetulnya tanggung jawab sosial perempuan dan laki-laki itu sama. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak kalau ada masalah-masalah sosial di sekitar kita. Ibu, Bapak sekalian, kalau tadi kita membahasnya secara nas, tentu saja nas ini tidak cukup. Karena untuk mendekati masyarakat kita harus punya ilmu. Untuk mendekati masyarakat kita harus punya metode, ya. Bagaimana nanti untuk mendekati masalah. Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara dasolen dengan dasein. Apa yang seharusnya terjadi di masyarakat dan apa yang ternyata terjadi di masyarakat. Kadang-kadang di dalam memilih mana yang paling urgent itu kalau hanya sekilas saja atau hanya kita lihat dari jauh, itu kita tidak menemukan bagaimana yang pas. Maka harus ada metode-metode tertentu, harus belajar teknik-teknik tertentu untuk mendapatkan problem yang paling pas untuk kita urai begitu terlebih dahulu, mana begitu pada masyarakat. Mana cara-cara yang paling efektif juga perlu kita pikirkan. Kadang-kadang cara-cara kita yang sama tidak bisa kita terapkan pada masyarakat yang berbeda. Monitoring dan evaluasinya bagaimana itu juga harus ada ilmunya. Nah, Ibu Bapak sekalian, jika saya dan teman-teman telah menuliskan pemberdayaan masyarakat marginal di buku itu, perlu saya katakan bahwa yang ada dalam buku itu sebagian masih dalam terminologi pembahasan pemberdayaan masyarakat dalam model lama. Karena kita sekarang ini sudah jauh ke depan dengan perspektif-perspektif baru. Masyarakat yang tidak berdaya, yang kita katakan tidak berdaya itu sebetulnya punya daya, punya aset, punya kompetensi, punya potensi. Sehingga kalau saya lebih senang mengartikan itu sebagai pelibatan masyarakat, bukan hanya pemberdayaan, bukan hanya pembinaan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini kok dari tadi Bu Adi selalu bilang itu sudah berkembang, ini sudah maju. Sebetulnya memang paradigma kita itu terus bergeser, Ibu Bapak sekalian. Paradigma pendekatan masyarakat itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa terus bergeser. Zaman dahulu Ibu Bapak mungkin sering mendengar kata pembinaan, ya, pembinaan. Ini desa binaan, ya. Ini anak perlu dibina, kan begitu ya. Ini memang nakal nih ya, ini memang rusak nih, ini memang hancur nih, perlu dibina, kan begitu. Nah, penggunaan istilah itu Ibu Bapak biasanya masih menggunakan paradigma pertama, paradigma lama. Paradigma ini menempatkan kita sebagai orang yang ingin mendampingi masyarakat itu sebagai yang di atas begitu. Kemudian masyarakat ada di bawah. Nah, masyarakat di bawah, kita di atas. Nah, pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan top down begitu. Orang mensosialisasikan pembangunan, program-program misalnya dari pemerintah begitu. Kalau kita mungkin di pimpinan pusat ya, pimpinan pusat punya program apa nih ya, lalu diteruskan ke bawah ya, ada di wilayah, di daerah, di cabang, di ranting, baru di rumah-rumah ya, baru di keluarga-keluarga. Nah, pendekatan semacam ini merupakan paradigma pertama. Masyarakat dalam hal ini ditempatkan sebagai objek ya. Kalau saya selalu bilang ke mahasiswa pakai kol-kol lah ya biar nggak salah ya, objek ya. Nah ini kita sepertinya tahu semua. Kita punya konsep nih. Kita punya alat. Kita punya cara mendekati. Kita punya sesuatu yang kita tawarkan untuk masyarakat. Dari awal sudah ada, kemudian baru kita sampaikan ke masyarakat. Ini adalah pendekatan top down, Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian bergeser ini. Nah, untuk yang raise hand, yang komen, nanti kita sampaikan pada sesi setelah ini ya, Ibu Bapak sekalian. Untuk yang paradigma kedua, Ibu Bapak sekalian, itu adalah paradigma partisipasi. Jadi memang kita mensosialisasikan pembangunan ya, pembangunan bisa, program-program bisa dari pemerintah atau dari lembaga pusat gitu kepada masyarakat dengan cara mereka terlibat langsung. Yuk, mereka jadi peserta, mereka jadi partisipan begitu bersama-sama dengan kita. Paradigma partisipasi.
Nah, ini programnya dari kita nih, di kepala kita masing-masing, di kepala yang sudah punya. Baru kemudian masyarakat terlibat di tengah-tengah. Nah, ini perbedaan dengan paradigma yang ketiga, Ibu Bapak sekalian. Paradigma kita sekarang ini yang banyak digunakan di dunia ya, bahkan di dunia pendekatan masyarakat, itu adalah paradigma engagement ya. Engagement, bukan engagement ya, karena saya sering mendengar orang mengatakan engagement, seperti finger itu sebetulnya kan finger ya, tetapi sering disebut finger. Wes fingerprint belum? Nah, karena kita ini kemantepan di dalam apa? Di dalam menyebut bahasa-bahasa asing ya, engagement. Engagement ini adalah mensosialisasikan pembangunan ibu bapak dan program pemerintah dengan cara melibatkan mereka dari awal, melibatkan masyarakat itu dari awal. Kebutuhan mereka apa ya? Ayo kita ajak ngomong bareng. Cara-cara mendekati teman-teman ini gimana ya? Ayo kita ngajak ngomong bareng. Semuanya itu kita libatkan sejak dari hulu ke hilirnya program. Dari awal sampai akhirnya program, mereka kita ajak bersama-sama menemukan solusi bersama, menikmati hasil bersama-sama. Nah, inilah yang disebut sebagai paradigma ketiga, paradigma bottom up. Sehingga nanti ibu bapak bisa merefleksikan, oh iya ya, programku di ranting sekarang ini sebetulnya model top down atau model bottom up ya. Kadang-kadang kita punya program masyarakat, ayo, yuk, 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 gitu. Itu berarti masih paradigma top down. Tapi kemudian ketika kita menyelami masyarakat, masyarakat punya apa, masyarakat yang perlu dibantu apa, baiknya solusinya bagaimana ya, kita fasilitator di dalam membangkitkan, mereka sudah punya sebetulnya ya potensi-potensi itu, membangkitkan potensi mereka, kita sebagai fasilitator dan bersama-sama apa namanya, menciptakan bagaimana supaya kita minadzulumati ila nur, atau ada change, atau ada